AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih.
Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.F. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.F. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara AF Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni AF Rudiansyah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum,
Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat, PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang.
Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Oto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Oto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung,
setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina,
yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadhoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadhoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat, PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan,
Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai,
Hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Peggy Setiawan, Tony R.M. menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara,
TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih.
Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara AE Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni AE Rudiansyah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum,
Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang.
Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Oto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Oto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain,
Permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina,
yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadhoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadhoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat, PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan,
Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.F. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai,
Hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara,
TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
EP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih.
Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara AE Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni AE Rudiansyah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum,
Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadhoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat, PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang.
Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Oto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Oto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung,
setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina,
yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat, PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan,
Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai,
Hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E.P. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E.P. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E.P. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara,
TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
HEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih.
Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara AF Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni AF Rudiansyah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum,
Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat, PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang.
Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung,
setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.F. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.F. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina,
yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat, PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan,
Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai,
Hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat, PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara,
TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
EP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih.
Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.F. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.F. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara AE Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni AE Rudiansyah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum,
Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang.
Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain,
Permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.F. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.F. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina,
yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat, PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan,
Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai,
Hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara,
TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih.
Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.F. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.F. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara AF Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni AF Rudiansyah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum,
Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat, PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang.
Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Oto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Oto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung,
setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina,
yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat, PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan,
Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai,
Hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Peggy Setiawan, Tony R.M. menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara,
TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih.
Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.F. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.F. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara AE Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni AE Rudiansyah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum,
Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E.P. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E.P. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat, PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E.P. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang.
Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung,
setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina,
yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat, PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan,
Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai,
Hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony R.M. menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara,
TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih.
Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara AF Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni AF Rudiansyah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum,
Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.F. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.F. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat, PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.F. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang.
Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain,
Permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina,
yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadhoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadhoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat, PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan,
Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai,
Hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat, PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara A.E. Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony R.M. menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara,
TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara Aep Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni Aep Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih.
Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum, Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E.P. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. AEP muncul hadiri sidang TKP kasus Vina. Kuasa hukum beberkan intimidasi hakim etik. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E.P. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat. PS, peninjauan kembali. PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Syarif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Elza Syarif yang juga pengacara AE Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon, 27/9, itu kisruh karena kedatangan Elza Syarif dan Pitra. Praktisi hukum yang juga pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menilai wajar kalau akhirnya Pitra dan Elza ditolak masuk dalam area sidang di tempat. Diketahui, ia bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga ditolak, bahkan menurutnya penonton sidang itu harus memiliki etika yang harus dipegang. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, 27/9. Sidang ini dilaksanakan di Jembatan Talun, yang jadi lokasi penting dalam kasus tersebut dan berhasil mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim yang turut hadir di tempat kejadian perkara, TKP. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan lapangan itu perjelas fakta bahwa tak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, beberapa saksi hanya melihat kecelakaan. Otto menambahkan, pemeriksaan ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya teori jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di Jembatan Talun. Terlebih jasad itu kemudian dibawa sejauh 1,2 km melewati jalur raya, dibunuh di lahan kosong, lalu mayatnya dibawa kembali ke jembatan. Ia berharap sidang ini bisa membuka jalan bagi pembebasan para terpidana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni AE Rudiansyah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Aksi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni yang mengamuk saat sidang PK di TKP kasus Vina jadi sorotan. Sebelumnya diketahui, Pitra Romadoni mengamuk setelah tak diizinkan melihat jalannya persidangan di TKP kematian Vina dan Eki, Jumat sore, 27 September 2024. Pitra mengaku dihalang-halangin untuk menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut. Situasi serupa terjadi di lokasi lain, termasuk di Gang Bakti 1, di mana Pitra kembali merasa dipersulit. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum,
Tony RM. Menurut Tony, penolakan terhadap pihak kuasa hukum Rudiana, yang diwakili oleh Pitra Romadoni dan Elza Syarif, untuk hadir dalam sidang merupakan hal yang wajar. Wajar kalau benar ditolak, karena saudara Rudiana yang diwakili itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK6 terpidana, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berhak hadir dalam persidangan adalah pemohon PK yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan jaksa. Jadi, kalaupun memang benar ditolak, ya wajar, karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan, ucapnya. Tony juga menyoroti pentingnya etika dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Makanya sebelum memulai, hakim menyatakan bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun, secara etika, penonton sidang sebaiknya tidak banyak ngoceh atau mengganggu jalannya persidangan, ujar dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu